pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Dua pencuri sepeda motor jenis trail di Samarinda dibekuk polisi. Rumah kontrakan 12 pintu dan sebuah rumah tunggal di Samarinda terbakar. PSSI tidak lama lagi memiliki pusat latihan. Gedung baru itu dibangun di ibu kota negara Nusantara di Sepaku Penajam, Pasir Utara. Pria yang mendorong sepeda motor dan terekam kamera pengintai ini merupakan pencuri. Sepeda motor tersebut dicuri di salah satu rumah warga di Jalan Hasan Basri, Kelurahan Bandara, Sungai Pinang, Samarinda, Selasa 16 Januari 2024. 4 hari setelahnya pelaku ditangkap, tapi tidak cuma satu namun 2 orang. Mereka adalah Abdul Rahman dan Asmuriansyah. Polisi terpaksa menembak kaki Abdul Rahman karena berusaha melarikan diri. Kapolresta Kombes Pol Arif Fadli menyatakan 2 pelaku ini merupakan residivis. Saat beraksi mereka membagi tugas sebagai pencuri dan sebagai penjual. Umumnya sepeda motor curian ini dijual ke Kalimantan Selatan. Untuk 2 ada di wilayah kecamatan atau masuk wilayah Sungai Pinang, 2 di kota dan 1 di Hulu. Untuk sasaran dari pelaku ini ya lebih mengarah kepada salah satu jenis motor, yaitu motor CRF trail, ya. Jadi operandinya dengan cara merusak kunci. Ini dua-duanya residivis. Yang satu adalah pemetiknya dan yang satu adalah bakalan bulunya yang selama ini menampung dan menjual kembali ke daerah Kalimantan Selatan. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun. Ancaman ini diyakini akan bertambah sepertiganya karena tersangka residivis kasus serupa. Iswanto melaporkan dari Samarinda. IR, pria berusia 28 tahun warga Sungai Ampal, Sumberjo, Balikpapan ini diringkus polisi bersama barang bukti 220 liter BBM jenis Pertalite. Barang bukti tersebut dimasukkan ke dalam 14 jerigen yang disimpan dalam kabin mobil bernomor polisi DD1626XR. Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Balikpapan, Ibda Wirawan Trisnade menyatakan, modus pelaku yakni dengan menggunakan penyedot BBM untuk dipindahkan ke dalam jerigen. Selanjutnya pelaku membeli BBM di beberapa SPBU. Dalam sehari pelaku bisa 5 kali keluar masuk SPBU. BBM tersebut kemudian dijual kepada pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Kegiatan melanggar hukum ini sudah dilakukan pelaku selama 3 bulan. Mana pelaku telah melakukan pengangkutan dan penampungan bahan bakar minyak subsidi jenis Pertalite dari SPBU Karanganyar dan Kebun Sayur sebanyak 5 kali pengisian secara berulang. Pelaku melakukan pembelian sebanyak 400.000 dalam 1 kali pengisian. Kemudian dijual lagi dengan harga 12.500 per liter. Dengan total bensin yang diambil sebanyak kurang lebih 220 liter. Sudah berapa lama beroperasi?
beroperasi dia mengakunya selama sudah 3 bulan. Bensin ini dijual kemana sama pelaku? Ada yang dijual secara pribadi langsung ke orang per orang, ada juga yang dimasukkan ke Pertamini. Ada cara dia untuk mengelabui petugas atau seperti apa? Jadi dia pindah-pindah, itu caranya dia. Akibat perbuatannya, mobil dan BBM disita polisi dan pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Evi, pria berusia 19 tahun asal Sangatta, Kutai Timur ditangkap polisi karena tega merundung seorang gadis remaja berkebutuhan khusus. Korban dicabuli pelaku di salah satu barak di Sangatta Utara. Kapolres Kutim AKBP Roni Bonik menyatakan, perundungan ini bermula saat korban kabur dari rumah orang tuanya. Saat berjalan kaki itulah korban dihampiri pelaku. Korban diajak ke salah satu barak milik keluarga pelaku. Di tempat itulah korban dirundung. Setelahnya korban ditinggal di pasar. Sebenarnya ada padanya dan ya. Adapun modus pelaku, di mana pelaku memanfaatkan kondisi korban yang susah bicara, kemudian di situasi rumah korban yang pada saat itu juga lagi sepi dan kosong, kemudian pelaku melakukan upaya dengan cara membujuk rayu korban sehingga terjadilah perbuatan cabul terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Amit Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Timur. Terkait ini tadi kan mungkin Instagram ataupun Facebook dan lain-lain. Mengenakan baju warna oranye, AN yang berprofesi sebagai nelayan rumput laut ini digiring polisi di Tarakan. Ia ditangkap karena membawa kabur seorang gadis di bawah umur. Penangkapan ini bermula saat warga menemukan tempat persembunyian pelaku di kawasan Slumit dan kemudian melaporkannya ke polisi. Pelaku mengaku nekat membawa lari korban yang diakui sebagai kekasihnya itu karena hubungannya tidak direstui orang tua sang gadis. Selama dalam pelarian, korban sempat digauli hingga beberapa kali. Dia warga mana pelakunya? Orang tuanya mengaku kehilangan anaknya. Iya. Kan yang ada yang di posting Instagram itu. Walaupun dari hasil penyelidikan bahwa korban saat itu bersama seorang laki-laki yang berinisial AN berumur 19 tahun yang berprofesi sebagai nelayan rumput laut. Adapun pelaku dan korban ditemukan di salah satu kos yang berada di Slumit. Untuk korban dan pelaku berhasil ditemukan oleh seorang warga yang kemudian melapor kepada pihak kepolisian. Pada saat itu juga kami dari Satreskrim Polres Tarakan dan juga di backup oleh Sat Sabara Polres Tarakan berhasil mengamankan pelaku. Dari pengakuan pelaku setelah kami interogasi bahwa memang benar ia telah membawa lari anak perempuan tersebut. Kemudian ia juga mengakui bahwa ia telah menyetubuhi anak tersebut sebanyak 5 kali. Dari pengakuan pelaku juga bahwa pelaku dengan korban sudah berpacaran selama 9 bulan. Untuk persetubuhan pertama kali dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 pada saat malam tahun baru. Kemudian aksi persetubuhan selanjutnya ia lakukan selama 3 hari selama masa pelarian korban dan pelaku. Akibat perbuatannya, AN dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.